adik-adik semua, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Ya, perkenalkan nama kakak Rika Apriliani. Pada saat ini kakak akan membawa suatu cerita yang siap adik-adik akan dengarkan ya pastinya. Ya, sebelum itu kakak mau bertanya, apa kabar semuanya? Bagaimana kalian keadaannya? Ya, kakak berharap kalian semuanya di rumah merasakan sukacita yang baru yang berasal dari Tuhan. Ya, walaupun pada kondisi saat ini kita tidak dapat bertatap muka, itu tidak mengurangi rasa sukacita di dalam Tuhan. Dan kakak juga meyakinkan semuanya pasti semangat untuk menyambut hari Tuhan pada saat ini. Ya, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin semuanya, adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada pada saat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah kami dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini dan kami dapat memahami suatu cerita yang akan hamba bawakan. Biarlah kami duduk mendengar dan kami siap untuk beribadah. Urapi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya kami mendapatkan suatu berkat dari ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi sama-sama tema dan atau judul lagu ini, yaitu Yesus Sayang Semua. Ya, kita akan memulainya adik-adik. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan memulainya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, saya, sayang semua. Lagi sekali. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Ya, adik-adik, betul sekali lagu ini. Yesus sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, adik, semuanya Tuhan sayang. Tidak pernah membedakan satu sama lain. Tuhan tidak memberi syarat apapun. Dan terlebih dahulu kita juga harus mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Ya. Tema pada pagi hari ini yaitu akibat ketidaktaatan. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, ayo buka Alkitabnya di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ya. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ya, begitulah pembacaan firman yang boleh kakak sampaikan. Teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, tema ini akibat ketidaktaatan. Adik-adik semuanya, ya, kakak mau tanya, pasti kita pernah tidak taat. Ya, kita tidak taat sama orang tua, kita tidak taat sama guru di sekolah. Apa yang disuruh sama orang tua, kita tidak mau. Kita bilang nanti, kita menunda pekerjaan orang tua. Kita menunda pekerjaan yang ada di sekolah, PR kita malas-malasan membuat, dan besoknya guru tanya sama kita, ayo siapa yang udah buat PR? Lalu kita menjawab, saya belum. Lalu guru itu berpikir kasih hukuman sama adik-adik. Itulah akibatnya kalau kita tidak membuat PR. Jadi hal yang kecil pun itu akan menyebabkan masalah yang besar kalau kita tidak taat. Adik-adik yang ada di rumah,
Begitupun pula pada cerita pada pagi hari ini, yaitu seorang nabi, seorang yang Tuhan telah percayakan, Tuhan memanggil, Tuhan memilih seorang yang bernama Yunus. Yunus ini ialah seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Yunus ini ialah takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi pada suatu ketika dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Yunus ialah seorang yang takut akan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Suatu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe ini yang adik-adik boleh ketahui, kota yang penuh banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum pernah ketemu, orang-orang yang belum pernah dengar nama Tuhan, orang yang jauh sama Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan yang lain, yaitu dewa-dewa ataupun berhala. Nah, maka dari itulah Yunus ditugaskan untuk pergi ke kota Niniwe untuk bersaksi tentang Tuhan. Tapi Yunus melanggar perintah Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis untuk menghindar perintah Tuhan, adik-adik. Pada saat itu Yunus mendapati kapal layar yang menuju ke kota Tarsis. Dia naik ke kapal itu, namun pada suatu ketika pada malam hari ada angin sangat kencang, badai yang sangat kencang datang dan menghampiri kapal itu. Lalu kapal itu terombang-ambing dan merasa ketakutan, dan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta perlindungan, dan berdoa. Tetapi orang-orang yang ada di kapal itu melihat Yunus didapati sedang tidur pulas di dalam kapal. Dia membangunkan Yunus. Dia bertanya kepada Yunus, "Hai, dari manakah kamu? Dari mana kamu berasal?" Yunus memperkenalkan dirinya, "Ya, saya orang Ibrani. Saya orang yang takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan daratan." Begitulah Yunus memperkenalkan dirinya. Belum sampai di situ juga dia menjelaskan. Dia datang dan naik ke kapal itu untuk menghindar perintah Tuhan. Seharusnya dia ke kota Niniwe, dia malah pergi dan mengikuti orang-orang yang ada di kapal itu menuju ke kota Tarsis. Jadi orang-orang itu berpikir, inilah akibatnya mereka didatangi badai yang sangat kencang, badai yang sangat menakutkan menghampiri kapal itu. Lalu orang-orang yang di kapal itu membuang Yunus ke laut, ke dasar lautan yang sangat dalam. Pada saat itu Yunus sudah tenggelam dan dia didapati dimakan oleh ikan yang sangat besar. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan. Tetapi karena kehendak Tuhan, ikan itu tidak mengoyak mencabik-cabikkan Yunus, tapi dia didiamkan begitu saja di dalam perut ikan itu. Jika Tuhan berkehendak Yunus mati di dalam perut ikan itu bisa saja. Namun Tuhan mempunyai maksud yang sangat besar untuk Yunus. Ya, Yunus pada saat itu menyesal adik-adik karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa, "Tuhan, ampunilah saya." Dan dia berseru kepada Tuhan, "Saya menyesal." Begitupun Yunus juga terus selama 3 hari dalam perut ikan meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar seruan Yunus, Tuhan mendengar doa Yunus. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Ya, Yunus keluar dari perut ikan itu, lalu Tuhan memerintahkan Yunus kembali untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus dan dia mentaati akan kemauan Tuhan. Dia pergi
ke kota Niniwe. Selama 3 hari perjalanan dia sampai ke kota itu. Lalu Yunus mulai mengabarkan Injil, memperkenalkan Tuhan itu siapa kepada orang-orang Niniwe. Dia bisa bersaksi kemanapun. Dia memperkenalkan kisah dan cerita Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Dan dia membawa banyak orang-orang untuk bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Begitulah orang-orang Niniwe banyak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Yunus dapat memberitakan Injil itu dengan baik. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya Tuhan pada saat itu. Jadi kesimpulannya adik-adik, Yunus ialah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan di suatu kota Niniwe. Tetapi dia tidak taat, dia ketimpa masalah. Tuhan marah sama Yunus. Dia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari. Pada akhirnya Tuhan juga memberi belas kasihan kepada Yunus. Dia dikeluarkan dalam perut ikan itu. Begitupun pula kepada kita semua, kita hendaknya menjadi anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran sama orang tua. Orang tua suruh kita makan, orang tua suruh kita mandi, orang tua suruh kita mengerjakan PR. Bayangkan, suatu hal yang tidak kita kerjakan itu bisa mengakibatkan masalah kepada kita. Kiranya pembelajaran Yunus ini menjadi suatu pedoman dan pegangan bagi kita semuanya adik-adik, agar kita senantiasa taat akan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu ialah juga perintah yang disampaikan oleh orang tua kita. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita tidak mau taat kepada orang tua, sama dengan kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Teman-teman, adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pada pagi hari ini. Kami dapat diberikan suatu cerita, kiranya kami dapat memahami dan mengerti agar kami semakin menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Kakak berharap kita semua semakin diberkati dan kiranya semuanya selalu semangat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.